Shalom, perkenalkan nama saya Carter Abraham Alin Risenduk dengan NIM 240101121. Saya dari program studi pendidikan agama Kristen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi dengan mata kuliah Teologi Perjanjian Baru, yaitu Eklesiologi Perjanjian Baru. Semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang gereja menurut ajaran Perjanjian Baru dan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu eklesiologi. Eklesiologi adalah cabang ilmu teologi yang membahas tentang gereja. Di dalamnya dipelajari mengenai hakikat gereja, identitas gereja, panggilan gereja, tugas gereja, serta bagaimana gereja menjalankan misinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Perjanjian Baru, gereja bukan hanya dipahami sebagai sebuah bangunan tempat ibadah. Banyak orang masih berpikir bahwa gereja hanyalah gedung tempat orang Kristen berkumpul setiap hari Minggu. Padahal sebenarnya gereja adalah kumpulan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus yang dipanggil Allah untuk hidup bersama, melayani, dan menjadi terang bagi dunia. Nah, kata gereja sendiri berasal dari bahasa Yunani eklesia, yang berarti orang-orang yang dipanggil keluar. Maksudnya adalah orang-orang yang dipanggil Allah keluar dari kehidupan yang lama menuju kehidupan yang baru di dalam Kristus. Jadi, ketika kita berbicara tentang gereja, yang dimaksud bukan gedungnya, tetapi umat Tuhan. Selanjutnya, gereja sebagai tubuh Kristus. Salah satu gambaran yang paling penting tentang gereja dalam Perjanjian Baru adalah bahwa gereja merupakan tubuh Kristus. Rasul Paulus menjelaskan bahwa Kristus adalah kepala gereja, sedangkan setiap orang percaya adalah anggota tubuhnya. Artinya, hubungan antara Kristus dan gereja sangat erat. Kristus memimpin, mengarahkan, dan memberikan kehidupan kepada gereja. Sama seperti tubuh manusia tidak dapat hidup tanpa kepala, demikian juga gereja tidak dapat hidup tanpa Kristus. Sebagai orang percaya, kita semua memiliki peran yang berbeda-beda. Ada yang melayani sebagai pendeta, ada yang menjadi guru, ada yang memimpin pujian, serta ada yang melayani melalui musik. Ada juga yang melayani dengan membantu sesama. Walaupun berbeda-beda, semuanya sama. Pentingnya di hadapan Tuhan. Inilah yang disebut keberagaman karunia. Perbedaan di sini bukan untuk saling bersaing, melainkan saling melengkapi agar gereja semakin bertumbuh. Nah, selain itu, setiap anggota gereja saling membutuhkan. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan orang lain. Jika satu anggota menderita, maka semua anggota ikut merasakan penderitaan itu. Sebaliknya, jika satu anggota bersukacita, maka seluruh gereja ikut bersukacita. Karena itu, gereja harus menjaga persatuan, saling mengasihi, dan saling mendukung antara orang-orang percaya kepada Tuhan. Implikasi gereja sebagai tubuh Kristus. Dari konsep tubuh Kristus ada beberapa pelajaran penting. Pertama, gereja adalah persekutuan yang hidup. Artinya, gereja bukan organisasi biasa.
tetapi komunitas rohani yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kedua, setiap orang memiliki tanggung jawab dalam pelayanan. Pelayanan di sini bukan hanya tugas pendeta atau majelis gereja. Semua orang percaya dipanggil untuk melayani sesuai talenta dan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, gereja harus menghindari perpecahan, perselisihan, iri hati, dan diskriminasi bertentangan tentang ajaran Kristus. Keempat, gereja harus bertumbuh menuju kedewasaan iman. Pertumbuhan di sini bukan hanya bertambah jumlah jemaat, tetapi juga bertambah dalam kasih, iman, dan karakter seperti Kristus. Selanjutnya, identitas umat Allah. Selanjutnya kita membahas identitas gereja. Dalam Perjanjian Baru, gereja disebut sebagai umat Allah. Artinya, gereja adalah milik Tuhan dan hidup di bawah pimpinannya. Ada beberapa identitas gereja. Yang pertama adalah umat pilihan Allah. Bukan karena manusia lebih baik daripada orang lain, tetapi karena kasih karunia Allah. Yang kedua adalah imamat rajani. Semua orang percaya dipanggil untuk melayani Tuhan, bukan hanya pendeta tetapi seluruh jemaat. Dan yang ketiga adalah bangsa yang kudus. Sebagai umat Allah, kita dipanggil hidup berbeda dari dunia. Kita harus menunjukkan kejujuran, kasih, kesabaran, dan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang keempat adalah keluarga Allah. Di dalam gereja tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Semua adalah saudara dalam Kristus. Karena itu, gereja saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling menolong antara sesama. Panggilan gereja. Selain memiliki identitas, gereja juga mempunyai panggilan. Panggilan pertama adalah bersaksi tentang Kristus. Gereja dipanggil memberitakan Injil agar semakin banyak orang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kesaksian bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui perbuatan yang baik. Panggilan yang kedua itu adalah membangun persekutuan. Gereja mula-mula memberi teladan hidup bersama dalam kasih, doa, saling berbagi, dan saling memperhatikan. Hal ini menjadi contoh bagi gereja masa kini. Panggilan ketiga adalah melayani sesama. Pelayanan tidak hanya bersifat rohani, tetapi juga memperhatikan kebutuhan sosial dan kemanusiaan. Misalnya, membantu orang miskin, mengunjungi orang sakit, memberi semangat kepada yang putus asa, dan menolong korban bencana. Panggilan keempat itu adalah menghadirkan nilai kerajaan Allah. Artinya di sini gereja harus menjadi pembawa damai, keadilan, kasih, kejujuran, dan pengharapan di tengah masyarakat. Gereja dalam masyarakat majemuk. Kita hidup di Indonesia yang memiliki banyak suku, budaya, bahasa, dan agama. Karena itu, gereja harus mampu hidup berdampingan dengan semua orang. Sikap pertama yang harus dimiliki gereja adalah inklusif. Artinya, terbuka kepada semua orang tanpa membeda-bedakan suku, status sosial, ataupun latar belakang. Yang kedua, gereja harus menjadi pembawa damai. Di tengah banyaknya konflik dan perbedaan pendapat, gereja dipanggil menjadi penengah dan membawa kasih Kristus. Yang ketiga, gereja harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Semua manusia diciptakan menurut gambar Allah, sehingga harus dihormati. Yang keempat, gereja harus menjadi saksi yang relevan. Artinya,
gereja mampu menyampaikan Injil sesuai dengan perkembangan zaman, tanpa mengurangi kebenaran firman Tuhan. Di sini kita masuk pada tanggung jawab sosial gereja. Tugas gereja tidak berhenti pada ibadah setiap hari Minggu. Gereja bertanggung jawab terhadap kehidupan masyarakat. Contohnya, melalui pelayanan diakonia yang membantu mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Gereja juga dapat berperan dalam pendidikan, pembinaan karakter, dan pengembangan moral. Selain itu, gereja perlu memperjuangkan keadilan, perdamaian, serta menjaga kelestarian lingkungan. Saat ini, kerusakan alam semakin meningkat. Karena itu, orang percaya juga dipanggil menjadi ciptaan Tuhan sebagai bentuk tanggung jawab iman. Dan selanjutnya ada kolaborasi gereja. Dalam menjalankan tugasnya, gereja tidak bisa bekerja sendiri. Gereja perlu bekerja sama dengan gereja-gereja lain meskipun berbeda denominasi. Selain itu, gereja juga dapat bekerja sama dengan masyarakat, lembaga pendidikan, organisasi sosial, bahkan pemerintah. Melalui kerjasama tersebut, gereja dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi di sini menunjukkan bahwa gereja hadir bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi bagi dunia. Selanjutnya, hubungan gereja dan kerajaan Allah. Perlu dipahami bahwa gereja bukanlah kerajaan Allah itu sendiri. Namun, gereja merupakan alat yang dipakai Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Melalui kehidupan gereja, orang dapat melihat kasih, damai, sejahtera, keadilan, dan kebenaran Allah. Karena itu, gereja dipanggil menjadi terang dan garam bagi dunia. Yang ketiga, gereja hidup sesuai kehendak Tuhan. Maka masyarakat dapat merasakan kehadiran kerajaan Allah melalui kehidupan orang-orang yang percaya. Kita masuk kepada kesimpulannya. Sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa eklesiologi Perjanjian Baru mengajarkan bahwa gereja bukan sekedar gedung atau organisasi, tetapi komunitas orang percaya yang dipanggil Allah. Gereja adalah tubuh Kristus dengan Kristus sebagai kepala. Setiap orang percaya memiliki karunia yang berbeda-beda untuk saling melengkapi dalam pelayanan yang ada di gereja. Gereja juga memiliki identitas sebagai umat Allah yang dipanggil hidup kudus, menjadi saksi Kristus, melayani sesama, serta menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah masyarakat. Di zaman sekarang, gereja harus mampu hidup dalam masyarakat yang majemuk dengan membawa kasih, perdamaian, keadilan, dan semangat kerjasama. Sebagai mahasiswa pendidikan agama Kristen, kita juga dipanggil untuk menjadi teladan, membangun karakter yang baik, dan melayani masyarakat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya melalui pembelajaran ini, kita semakin memahami arti gereja yang sesungguhnya dan terdorong menjadi bagian yang aktif dalam pelayanan bagi Tuhan dan sesama. Terima kasih, sekian dari saya. Shalom.